Shalom, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Pulman Marbun. Sebagian orang memanggil saya Pendeta Maco, bukan karena rupawan, wajah saya pas-pasan. Karena memang saya mantan copet yang diubah oleh Tuhan untuk melayani Dia. Saya menggembalakan sebuah gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia, Jemaat Jalan Suci, Jakarta. Hari ini kita akan masuk dalam Bible Study. Namun sebelum kita membahas sebuah topik yang sangat menarik, mari kita terlebih dahulu buka dengan doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama tentang kebenaran firman-Mu. Kami mohon supaya urapan Tuhan turun atas kami yang memberitakan firman dan juga yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami memperoleh berkat yang sama. Kami buka dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita akan membahas sebuah topik dalam Bible Study ini adalah pertobatan Saulus, si manusia ganas. Saya percaya Bapak Ibu sudah sering mendengar dan membaca kisah tentang Paulus ini. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai ayat 31 yang mewakili dari nats ini ada dua ayat saya bacakan buat kita. Ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang ia tanggung oleh karena namaku. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tadi menyampaikan temanya adalah pertobatan Saulus, si manusia ganas. Memang di dalam kisah ini kita akan melihat bagaimana ganasnya Saulus sebelum bertobat. Latar belakang dari kisah ini kita melihat di pasal 7 ayat dan pasal 8 di mana tentang kematian Stefanus dan penganiayaan orang percaya di Yerusalem. Di dalam pasal 7 ini, ayat 58 sampai ayat 59, ayat 58 berkata bahwa mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ayat 59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Stefanus mati, dihukum rajam dengan batu, timbul makin meluas penganiayaan terjadi kepada umat Tuhan. Di pasal 8 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tersebarlah orang-orang yang mengikut Tuhan. Ada yang lari ke Yudea, ada yang lari ke Samaria, dan bahkan juga ada yang ke Damsyik. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mereka lari bukan karena meninggalkan imannya. Justru mereka lari, justru mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus, sehingga sampai rela mereka meninggalkan Yerusalem pada saat itu. Ini keganasan daripada Saulus.
Tidak berhenti di Yerusalem, sehingga kita lihat di kisah selanjutnya. Yang pertama adalah pertobatan Saulus dalam perjalanan menuju Damsyik. Yang pertama di dalam pertobatan ini, Saulus mempunyai rencana yang luar biasa, sadisnya, di mana Saulus ingin membunuh murid-murid Tuhan dimanapun berada. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 2. Ayat 1 berkata, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki ataupun perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saudaraku yang saya kasihi, Saulus tidak berhenti di Yerusalem menganiaya orang-orang yang mengikut jalan Tuhan, lalu dia juga pergi menuju sebuah kota, yaitu Damsyik. Dari Yerusalem ke Damsyik itu jarak tempuhnya kurang lebih 220 km. Dan perjalanan mereka menempuh ke Damsyik itu kurang lebih 1 minggu perjalanan. Ini tidak gampang. Tapi karena tekad untuk mau membunuh pengikut-pengikut Tuhan, dia terus melakukannya. Bersama dengan rombongannya, mereka berangkat menuju Damsyik. Tapi apa yang terjadi? Si manusia ganas ini harus diubah. Di pasal 9 ayat 3 sampai 6 kita lihat. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4, ia rebah ke tanah. Dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat 5, jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudaraku yang saya kasihi, disinilah letaknya. Sejahat apapun Saulus, hanya bisa dihentikan ketika dia berjumpa dengan Yesus. Saya teringat waktu saya mengenal Yesus Kristus. Karena sebelumnya pekerjaan saya hanya 2. Jambret dan copet. Kalau dulu istilah di kami 2 ini sudah terkenal. Kalau orang bilang begini berarti dia kerjanya jambret. Kalau orang begini berarti kerjanya copet. Saya adalah kepala geng, namanya sebut geng Landong, yang dimana saat itu basis kami adalah di Pulau Gadong. Pada saat itu bahwa ada penembak misterius, cukup banyak teman-teman saya yang meninggal. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ada seorang hamba Tuhan masih sekolah, lalu dengan beraninya masuk ke sarang penyamun, yaitu ke terminal itu untuk menginjili saya sendiri. Lalu kita banyak berdebat dan perdebatan itu tidak ada titik akhirnya. Hanya satu kalimat dia katakan bahwa jika hari ini layak mati, beranikah berkata bahwa masuk surga? Nah, setelah itu malam hari saya begitu resah dengan kata-kata itu, teringat dan teringat dan teringat. Seminggu kemudian beliau datang dan juga saya dengan beraninya didaftarkan untuk masuk ke salah satu sekolah teologi. Dan ketika didaftarkan di situ, nggak lama kemudian saya ditangkap dan masuk penjara. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya dipanggil, diterima di salah satu STT itu, lalu saya dicari oleh saudara saya ada di dalam penjara. Pada saat itu tidak begitu susah bisa keluar dari penjara, yang penting ada dana. Dan saya keluar, lalu
dibawa ke stasiun kereta dan dibawa ke satu daerah, yaitu untuk sekolah teologi. Saudaraku yang saya kasih, setelah saya diproses dan saya sekarang melayani Tuhan oleh karena perjumpaan dengan Yesus Kristus. Yang bisa mengubah kejahatan adalah ketika orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Saulus bertemu dengan Yesus. Akhirnya apa? Di sini Saulus sudah manusia baru. Apa Yesus katakan? Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, tidak ada lagi sanggahan, tidak ada lagi reaksi daripada Saulus. Hanya karena berjumpa dengan Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, manusia tidak bisa mengubah manusia lain. Tapi setidaknya kita bisa mempertemukan orang lain untuk berjumpa dengan Yesus sehingga ada perubahan hidup. Lalu di ayat ketiga ini Saulus bertobat. Saudaraku yang saya kasih, Saulus bertobat dikatakan, Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsik. Ayat 9, 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Lalu dikatakan di 10, di Damsik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsis yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Bapak Ibu yang saya kasihi, ketika Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya, tidak ada lagi reaksi. Keganasan Saulus sudah tidak ada. Ada perubahan di sana. Oleh karena perjumpaan dengan Yesus. Dan Saulus bertobat. Ketika dia masih Saulus, dia masih ganas. Akhirnya dia menjadi rasul dan namanya Paulus. Saudaraku, penting perjumpaan secara pribadi kepada Yesus. Yang kedua kita lihat di sini. Panggilan, karena pertobatan dengan panggilan Paulus itu menjadi satu paket. Panggilan Paulus di dalam pasal 9 ayat 15 sampai ayat 19. Yang ada 2 hal yang perlu kita lihat di sana. Yang pertama adalah untuk memberitakan nama Yesus. Panggilan Paulus untuk memberitakan nama Yesus. Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ini adalah panggilan. Dan isi panggilan itu adalah pergi memberitakan nama Yesus Kristus yang tadinya dianiaya pengikutnya sama dengan menganiaya Yesus. Sekarang tugas panggilannya adalah pergi dan pergi memberitakan nama Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa lain, ke raja-raja, ke orang-orang Israel, kemanapun Paulus pergi. Dan itu kenyataannya. Nanti di kitab-kitab lain bagaimana Paulus menyampaikan isi pemberitaan panggilannya adalah pergi memberitakan Yesus Kristus adalah Allah, Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini luar biasa. Bukan hanya memberitakan Yesus adalah Tuhan, tapi yang kedua, ini siap menderita.
Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum Saulus bertobat, ia banyak membuat penderitaan bagi rasul dan bagi pengikut-pengikut Tuhan. Tapi setelah dia bertemu dengan Yesus, dia berjumpa secara pribadi kepada Yesus dan juga dipakai untuk memberitakan tentang Yesus. Dia menjadi orang yang siap menderita. Karena Tuhan sudah katakan demikian kepada betapa banyak penderitaan yang ia tanggung oleh karena namaku. Saudaraku, tentu ini adalah bagian dari panggilan siapapun saudara yang mau, yang sudah dan sedang menyampaikan atau sedang melayani Tuhan, harus siap menderita oleh karena nama Tuhan. Paulus hadapi itu semua, dan hampir semua di kitab-kitab tulisan Paulus, dia siap menjadi orang teraniaya. Yang ketiga, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sekarang pelayanan Paulus. Kisah Para Rasul pasal 9, 20-25 ini, tujuan Saulus ke Damsyik hanya mau menangkap dan membawa pengikut-pengikut Tuhan ke Yerusalem. Saya bertanya-tanya, kenapa sasaran utamanya dia adalah ke Damsyik? Ternyata di Damsyik ini perkembangan pengikut Kristus luar biasa. Dan juga ada juga yang melarikan dari Yerusalem ke Damsyik itu. Sehingga sangat perlu tempat yang dimana mulai marak pengikut Tuhan, itu sasaran pertama daripada Paulus. Tapi apa yang terjadi? Niat ingin menangkap, niat ingin mau membunuh, niat ingin mau memberangus perkembangan pengikut Tuhan, ternyata ada perubahan total karena berjumpa dengan Yesus Kristus. Ada dua hal yang perlu kita lihat di dalam pelayanan Saulus di Damsyik. Yang pertama, lihat di dalam pasal 9 ayat 20 sampai ayat 22. Ya, penginjilan Paulus di Damsyik. Kita tahu bukan mau penginjilan Paulus ke Damsyik, tapi mau menangkap dan membawa pulang ke Yerusalem untuk diadili pengikut-pengikut Tuhan. Tapi kenyataannya itu luar biasa dampak perjumpaan pribadi Paulus kepada Yesus Kristus. Ya, pertama lihat di sana ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudaraku yang luar biasanya di sini, tadinya tujuannya ke Damsyik adalah ketika dia minta surat dari imam besar, itu surat ekstradisi mau memboyong orang-orang yang melarikan diri ke Damsyik, pengikut-pengikut Tuhan mau dibawa diadili di Yerusalem. Dan juga tujuannya nanti ketika ke Damsyik mendatangi rumah-rumah ibadah, siapa yang pengikut Yesus dibawa. Tapi ketika sudah bertemu dengan Yesus Kristus, berjumpa kepada Yesus yang dianiaya itu, akhirnya kita lihat dia ke Damsyik malah memberitakan Yesus. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan, ini intinya, mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudaraku yang saya kasihi, menarik sekali. Ketika dia berkata, makanya semua mendengar di dalam ayat 21 itu bingung. Coba apa reaksi orang-orang yang ada di Damsyik mendengarnya? Semua orang yang mendengar hari itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?
Semua tahu, penduduk Damsyik pun tahu bahwa Saulus datang ke Damsyik itu membawa surat yang dari imam besar, surat ekstradisi untuk membawa siapapun yang ditemukan pengikut Yesus itu dibawa ke Yerusalem untuk diadili. Tapi ketika sudah masuk ke Damsyik, malah menyampaikan Yesus adalah anak Allah. Saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, ini reaksi orang-orang di Damsyik pada saat itu. Ini pelayanan Paulus. Ada perubahan yang total. Inti berita itu, Yesus adalah anak Allah. Dan yang kedua, tantangan dia dalam pelayanan. Karena ini juga sudah dikasih tahu bahwa dia akan memberitakan namaku dan banyak mengalami penderitaan. Pertama dia mengalami penderitaan di Damsyik itu ayat 23 sampai 25. Ayat 23 berkata, beberapa hari kemudian orang Yahudi berunding. Bapak Ibu lihat di sana. Berunding. Merundingkan suatu rencana untuk, wah luar biasa, untuk membunuh Saulus. Yang tadinya Saulus di pihak orang Yahudi, rencana menangkap dan mengadili pengikut-pengikut Yesus, sekarang justru orang-orang Yahudi berunding untuk menangkap dan membunuh Saulus. Tapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawasi semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambil dan menurunkan dia dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata apa yang dikatakan oleh Yesus terbukti. Ketika Saulus bertemu secara pribadi dengan Yesus, berubah total hidupnya. Niat menganiaya ke Damsyik, niat menangkap pengikut-pengikut Yesus ke Damsyik, tapi malah dia memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah. Dan juga dia mengalami aniaya di Damsyik. Dia bagian orang Yahudi, namun ketika diubah Tuhan, jadi berubah. Dia menjadi musuh orang-orang Yahudi. Sehingga dia ingin ditangkap dan dibunuh. Kesimpulan pada hari ini buat saudara dan saya, dari kisah pertobatan Saulus si manusia ganas ini. Pertama, sejahat apapun manusia, seganas apapun manusia, hanya bisa berubah ketika berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Sejahat apapun, sebesar apapun dosa manusia, bisa berubah ketika berjumpa dengan Yesus. Roma 3 ayat 23, upah dosa adalah maut. Itu fatwa daripada Tuhan. Tidak ada yang bisa mengubah fatwa itu kecuali pribadinya bertemu dengan Yesus Kristus, yang tadinya akan dihukum dalam maut, tapi ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, akhirnya pindah ke dalam hidup.
Mari saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya, atau mungkin juga saudara masih bingung, apakah benar saudara sudah berjumpa secara pribadi kepada Yesus? Yang kedua adalah, kalau memang kita sebagai orang percaya atau sebagai hamba Tuhan, wajib hukumnya memberitakan bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah juru selamat, harga mati, dan siap menderita oleh karena namanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini mendengarkan kebenaran firman dalam Bible study ini. Biarlah kiranya Tuhan, kami lebih memahami begitu pentingnya perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Karena perjumpaan itu akan mengubah segala keberadaan hidup kami, dan bahkan juga kami memperoleh jaminan keselamatan. Jika masih ada pendengar pada saat ini masih ragu-ragu, yakinkanlah mereka dengan peran kuasa Roh-Mu, supaya mereka menyerahkan hidupnya kepada Allah, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi kami yang sudah memperoleh keselamatan, yang dipanggil untuk memberitakan firman, biarlah kami menyampaikan kebenaran firman, memperkenalkan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin.